Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di SMA News Podcast Studio. Bersama saya Rahmatul Nur Suifa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu budayawan dari Kabupaten Gresik. Selamat pagi Bapak Ali. Selamat pagi. Ya cok budayawan po. Baik Bapak, mungkin dari teman-teman yang di rumah sudah ada yang kenal dengan Bapak Ali, ada juga yang belum Bapak, jadi boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Sujono, lebih sering dikenal, lebih sering dipanggil Ali Topan. Kebetulan saya juga pegiat aksara dan pegiat sastra di Kabupaten Gresik, tapi bukan budayawan. Oh, baik. Oke. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, jadi sekian perkenalan dari Bapak Ali, teman-teman. Nah, Bapak, gimana nih cerita awalnya Bapak bisa terjun ke dunia sastra, dunia aksara tersebut? Panjang sih ceritanya. Boleh diceritakan singkat saja, Pak? Ya. Mulai SMA. Oh, SMA sudah terjun. Iya, mungkin SMA waktu tahun 90 belum ada kali ya. Belum lahir Pak. Iya, oke. Tahun mulai SMA sudah tertarik. Mulai SMA kemudian berproses terus sampai hari ini tetap berproses. Nah, kenapa kok lebih suka ke dunia kebudayaan? Karena banyak hal yang bisa dikerjakan untuk membangun pola pikir. Kemudian banyak hal yang bisa dikerjakan juga untuk ya istilahnya mengembangkan cara berpikir, kemudian berkreatif juga. Untuk mengembangkan karya seni di Indonesia juga ya Pak, terus di Jawa. Iya. Nah terus apakah ada seorang tokoh yang menginspirasi Bapak Ali? Tokohnya ya kakek saya sendiri. Kakeknya juga seorang sastrawan Pak? Ya konon katanya kata ayah saya. Konon katanya. Kakek saya yang menginspirasi saya, kemudian saya banyak belajar dari pelaku-pelaku kebudayaan baik itu nasional atau juga belajar dari para senior. Oh, iya. Itu yang menginspirasi saya. Oke, lalu saya sempat baca berita Pak, yang kemarin tahun 2024 Bapak mendapatkan giliran diapresiasi oleh Gubernur Jawa Timur ya Pak. Bagaimana perasaannya? Termasuk di 25 budayawan di Indonesia itu, di Kabupaten Gresik maksudnya. Ya, apa ya, kebetulan saja sih. Oh, kebetulan. Kebetulan saja dapat ya teman-teman hoki. Iyalah, kebetulan dapat kepercayaan, diamanati oleh teman-teman Dewan Kebudayaan Kabupaten Gresik pada saat itu. Ya bersyukur juga karena dapat apresiasi dari orang nomor 1 di Jawa Timur. Wah, keren sekali Bapak. Iyalah. Terus sekarang Bapak kan sedang ada di dunia sastra ya Pak? Iya. Nah, apakah Bapak pernah ingin mempelajari seni lain? Misal contohnya seni musik atau yang lain begitu? Kalau persoalan itu justru malah saya hanya menikmati. Menikmati. Ya. Seni musik yang saya pelajari mulai SMA. Ada jadi mulai ekstrakurikuler gitu Pak? Seni musiknya itu juga otodidak, kemudian pembiasaan membaca partitur. Jadi bukan seni musik yang kosongan, enggak, bahkan bermain alat musik semuanya bisa. Mulai drum, keyboard, biola, itu semuanya bisa untuk seni musik. Itu semua otodidak Pak? Iya. Kemudian sastra itu saya mulai juga menulis. Itu saya sempat juga menulis beberapa antologi kumpulan sajak karya tunggal. Kemudian fotografi,
fotografi juga, Pak? Ya. Jadi sekarang ini malah saya tidak tertarik lagi untuk mempelajari seni yang baru. Karena sudah Karena nyaman di dunia sastra. Semuanya kalah dengan teknologi. Harus pandai-pandainya kita dong dengan apalagi sekarang bikin ChatGPT gitu ya. Iya. Ya, Sudah ChatGPT. ramai sekali sekarang Pak ChatGPT. Nah, AI gitu kan. Iya, Nah, AI, betul. justru itu yang harus kita nikmati aja lah. Jadi semuanya udah tercapai, tapi ya masih belum. Saya masih belajar. Nggak boleh puas dulu gitu Iya. ya Pak. Bapak pernah nggak nih mengalami kesulitan saat membuat sebuah karya? Oh, sering banget. Sering banget. Pasti terjadi ya Pak itu ya. Sini teman you ada yang multi talent nggak? Ada Pak. Ada. Ada. Tanyakan ketika talenta itu keluar bersamaan. Misalkan talenta itu keluar bersamaan. Keinginan ingin menulis, melukis, bernyanyi, menggambar, bermusik, itu keinginannya keluar bersamaan. Dia tanyakan, sakit apa enggak? Karena bingung ngelakuinnya ini. Nah, apa dulu? kalau nggak sakit berarti otaknya nggak sehat. Bener juga Pak. Iya. Nah, itu pernah saya alami. Jadi membuat kaligrafi aksara Jawa, membuat apa? Itu keluarnya bersamaan. Pengen nyanyi, bikin lagu, aransemen lagu, fotografi, itu keluarnya bersamaan dalam satu waktu. Sakit. Karena bingung itu ya Pak ya? Ya itu akhirnya kesulitan untuk menghasilkan sesuatu yang enak dilihat, enak didengar, enak dirasakan, itu nggak ketemu. Iya. Oke. Menurut Bapak ini gimana sikapnya generasi muda terhadap pelestarian seni yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, Pak? Harus peduli. Sebab generasi muda sekarang itu kan lebih suka instan. Iya, betul Pak. Iya kan? Sebagai generasi muda relate banget ini. Iya, sangat-sangat instan. Jadi apa sikap generasi muda sekarang itu kayak apa ya? Harus peduli. Pedulinya dari mana? Ya dari satu ya dari diri sendiri, Ya, yang diri kedua ya dulu. dari kemudian orang dari kumpulan, kemudian dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu sangat penting ya Pak, karena kalau nggak pengen tahu ya udah kita stuck taunya di situ aja. Ya sudah. Iya. Ya nggak akan ketemu dan nggak akan menemukan hal yang baru. Iya, karena ya udah gak pengen roh ya wis gitu ngono kan. ae. Iya Bang, betul. Kan ya stuck jalan tempat ya wis gak ngono ae. Dulu waktu awal-awal Bapak menulis karya gitu ya Pak. Nah, strategi promosinya tuh bagaimana? Ya, Bisa dikenal komunitas. orang banyak. Komunitas masuk Komunitas begitu. Nah, komunitas, kemudian sharing, diskusi, kemudian media sosial. Oh iya, media sosial. Jadi semua vendor semua platform media sosial ya kita harus punya. Kalau boleh tahu dari kapan Pak? Dulu 1900-an mungkin belum 990-an. 990-an belum terlalu hits kan Pak media sosial, handphone aja belum terlalu. Saya menulis justru malah lagi gencar-gencarnya Facebook awal-awal. Oh, Facebook. Facebook pertama kali. Saya belum ada Facebook itu kan ada Friendster namanya. Dari Friendster ke Facebook. Nah, Facebook ini yang awal-awal itu saya gunakan untuk promo karya saya. Terus lama-lama banyak yang baca begitu ya. Dari Facebook. Apa tadi namanya yang pertama Pak? Kenapa? Yang pertama sebelum Facebook itu? Ali Taupan. Friendster. Itu sebelum Facebook. Sebelum Facebook. Waktu itu kalau boleh tahu HP-nya apa nih Pak? Waktu tahun segitu. CDMA.
CDMA. Wah, saya belum lahir ini teman-teman, jadi belum tahu. Jadi kelasnya bukan kelas apa kayak platform sekarang. Sekarang sih Android ya. Iya, Android, Apple, Nah, dulu CDMA. CDMA. Jadi layarnya cuma satu doang ini. Oh, layarnya satu aja. Nah, jadi layarnya itu kalau baca SMS, SMS-nya jalan. Oh, iya Pak. Iya. Jadi nggak bisa langsung dilihat semua Enggak, begitu enggak. ya. Nah, lalu pasti di platform tersebut ada kritik atau umpan dari Kalau penonton. kritik itu hal yang biasa. Bagaimana cara Bapak menyikapinya? Nah, justru saya menganggap bahwa kritik itu bagian dari apa yang membantu saya lah istilahnya. Untuk terus berkembang. Betul. Ya, yang membantu saya untuk terus berkarya. Kekurangan saya, kita kan nggak bisa menilai kekurangan sendiri. Iya, betul. Nah, kita kan hanya bisa menilai kekurangan itu kan dari orang lain. Oh, kekurangan saya Menurut sini. orang lain begini, kurang ini gitu ya. Iya, betul. Terus pasti Bapak bangga nggak menjadi seorang? Nggak bangga. Kenapa Pak? Serius nggak bangga. Kenapa? Sakit. Oh, Jadi sakit. seniman itu menjengkelkan. Menjengkelkan. Menjengkelkan banget. Mendingan kayak kalian. Mendingan kayak Biasa-biasa aja gitu. Iyalah, B aja lah. B aja. Sebab jadi seniman itu tuntutannya sangat-sangat besar. Dan tanggung jawabnya itu tidak hanya sebatas tanggung jawab pada diri pribadi, tapi tanggung jawab moralnya itu pada karya. Karyanya harus nggak boleh sembarangan begitu ya Pak. Betul. Harus mendidik. Iya. Harus. Saya sendiri nggak pernah menganggap saya seniman. Nggak pernah menganggap saya seorang apa itu. Jadi B aja. B aja. Gitu. B aja. Nah. Tapi dianggap sama orang banyak ya Pak. Iya, pengen biasa aja. Karena itu tadi banyak tuntutan Pak. Iya. Boleh diminum dulu Pak? Oke. Next, langsung nggak apa-apa. Oke Bapak, ini tentang aksara Jawa. Kalau diingat-ingat di zaman sekarang ya Pak, aksara Jawa itu mulai agak dianggap gak penting, hampir punah begitu ya Pak. Nah, Bapak sebagai seorang tadi aksara Nusantara juga ya Pak tadi. Yeah. Gimana caranya biar pemuda itu gak melupakan aksara Jawa gitu Pak? Aksara Jawa itu kan sebenarnya aksara yang bisa dipakai untuk membangun karakter. Sekarang misalkan bicara tentang karakter sekolah, kan akhirnya jadi keren. Sekolah itu ada tulisan aksara Jawa. Iya gitu betul kan? Pak. Di depan di gerbang Semanggi itu ada Pak. Oh ya? Iya ada betul. Oh, saya berarti belum lihat tadi. Nanti dilihat boleh Pak ya. Nah, jadi kan saya hingga hari ini tuh tidak melihat se-Kabupaten Gresik ya. Iya. Mulai dari Panceng sampai Waringin-Anom. Tidak ada satu sekolahan pun baik itu negeri atau swasta yang menggunakan label aksara Jawa. Tidak ada satupun karena sebenarnya itu si karakter. Membangun karakter sebenarnya. Kalau zaman tahu lekukan aksara Jawanya itu belajarnya anteng enak gitu ya. Terus Gresik itu kan sebenarnya punya karakter aksara sendiri sebenarnya. Oh ada Pak? Ada di Prasasti Tandes itu di kompleks makam Pusponegoro itu kan aksaranya era 1700-an. Lain lagi dari aksara Jawa gitu. Nah, itu nanti panjang ceritanya. Kalau kita mau ngomong aksara Jawa panjang ceritanya. Bagaimana prosesnya, terus bagaimana kenapa kok hingga hari ini hampir mendekati punah.
itu prosesnya panjang, lain waktu lah atau kapan saja lah. Nah, kita mau ngobrol tentang aksara Jawa. Yang pasti hingga hari ini saya masih berproses di kaligrafi aksara Jawa. Kaligrafi aksara Jawa. Kan nggak ada kan? Nggak ada di Gresik? Nggak ada. Ada. Ya, justru yang kemarin waktu Jatim Art Forum, Jatim Art Forum itu nanti saya tanyakan Pak Hengki. Ya. Jatim Art Forum itu apa Pak? Itu ya. Nah, cari di ini platformnya Dewan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Ya. Saya kemarin ngajak siswa-siswi SMP dari Menganti. Oh, Menganti. Ya, boleh sebut nama sekolahnya? SMP 18 atau 29? Nah, SMP 18. Nah. Ya, SMP zaman bukan? Bukan, saya Bukan. dari Kedamian, Pak. Oh, dari Kedamian. SMP 16. Oh. Ya, dari SMP 18. Ya. Iya, promosi kan akhirnya makakno. Promosi boleh sebut. SMP saya. Saya hafal aksara Jawa loh, Pak. Oh ya? Iya. Yes. Ada berapa aksara Jawa? Hono Coroko. Bentar, Hono Coroko 20. 20. Yakin. Yes, kapan-kapan nanti. Kapan-kapan kalau ada waktu lah kita ngobrol tentang aksara Jawa full. Full aksara Jawa. Iya. Mantap. Jadi bagaimana historisnya, bagaimana kenapa menjadi aksara Jawa sekarang itu bukan aksara Jawa yang bentuknya langsung ujuk-ujuk ada, itu enggak. Ada fasenya, ada prosesnya. Tapi yang tentang Aji Saka itu loh Pak, itu mitos bukan? Aji Saka. Wah, ini berat saya ngomongnya. Kalau saya dikatakan, ya nanti sajalah, nanti saya ceritakan nanti. Berat ya Pak? Iya. Nah, soalnya kalau saya bilang A, khawatirnya menyinggung B. Kalau saya bilang B, menyinggung A. Itu. Ya nanti saja saya ceritakan itu. Kalau masalah aksara. Gitu. Jadi upaya yang saya lakukan yaitu mengenalkan aksara Jawa lewat kaligrafi aja. Oh, lewat kaligrafi. Kalau misalkan sampean saya tuntut menulis nama sampean pakai aksara Jawa itu kan susah. Kalau nggak hafal. Iya betul. Kalau nggak hafal kan? pasti susah. Apalagi suruh menulis puisi. Nah, iya ini susah juga Pak. Susah juga kan? Puisi bahasa Indonesia tapi ditulis pakai aksara Jawa. Waduh. Nah, susah juga kan? Susah. Nah, makanya cara saya untuk mengenalkan pada pelajar itu dengan kaligrafi. Kaligrafi aksara Jawa itu ya Iya. Pak? Tuh. Ya mungkin ada lagi yang harus ditanyakan, monggo. Motivasi apa? Bapak mempunyai motivasi tidak sampai menjadi seorang seperti ini? Seorang sastrawan seperti ini. Terus boleh nggak Pak kasih motivasi nih buat penonton, buat yang lagi nonton atau buat siswa-siswi? Be yourself. Biar termotivasi. Be yourself. Iya. Jadilah diri sendiri. Jadi diri sendiri. Dadi awakmu dhewe. Dadi awakmu dhewe. Basa Jawane dadi awakmu dhewe. Jadi pesan saya singkat saja. Be yourself. Singkat saja. Be yourself. Itu ya Pak. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Harus mengenali dirinya sendiri dulu. Betul. Karena dari jadi diri sendiri itu yang tahu kapasitas tentang kemampuan kita kan diri sendiri. Iya betul banget Pak. Zaman kapasitasnya A terus mencoba ke B itu kan abot gitu Pak. Iya toh. Nah, sama dengan apa yang saya lakukan selama ini. Ya kebetulan ya alhamdulillah banget saya dikasih oleh Allah itu kapasitas otak yang jadi semua bidang kesenian saya pelajari. Oh, keren banget. Itu. Makanya ya mulai dari kaligrafi, kemudian mulai dari aksara, dari sastra, dari fotografi, dari musik, dari sastra. Itu prosesnya panjang juga sih. Enggak
Nggak langsung instan gitu ya Pak? Enggak. Dan saya harus menyelesaikan satu-satu. Misalkan musik saya selesaikan dulu sampai Musik selesai. dulu begitu Pak. Sampai selesai puncaknya kemana gitu. Saya capek itu. Fotografi saya selesaikan puncaknya kemana. Pernah mengikuti lomba-lomba gitu Pak? Lomba fotografi? Enggak pernah. Pak Hanya lomba-lomba. untuk bersenang-senang Untuk saja? karya-karya saja. Dinikmati saja begitu? Iya. Kalau fotografi itu saya lebih ke fotografi kontemplatif. Boleh tahu apa itu Pak? Kontemplatif itu apa ya? Kayak sebuah foto yang sunyi dan berbeda aja. Seperti foto ini? Nah, kalau ini sebenarnya saya fotonya depan cermin. Oh, depan cermin. Jadi yang di foto itu cerminnya bukan? Iya. Oh, wah. Konsepnya keren banget teman-teman. Jadi saya yang ini foto saya itu kan saya ngambil kamera kemudian saya foto di depan cermin. Itu foto sendiri atau dibantu dengan? Iya, foto sendiri. Foto sendiri. Wah, keren. Itu pakai cahaya jendela. Jadi cahaya matahari dari jendela. Nah, kebetulan cerminnya sudah jendela. Oh iya. Ada proses editingnya juga nggak Pak? Nggak ada. Atau nggak ada? Nggak ada. Jadinya seperti ini, keren banget ini. Ini tanpa editing malah. Tanpa editing. Jadi saya kira pakai ngedit. Saya nggak expect kalau ini foto cermin. Ini tanpa editing malah. Tanpa retouch, saya hanya menurunkan ya. Kalau tanpa editing sih ya, editingnya di kamera, ngeditnya. Editingnya di kamera. Nah, setting itu juga bagian dari editing. Iya betul. Setting. Saya hanya menurunkan tingkat kepekaan cahaya pada kamera itu. Itu tanpa editing. Sudah pro ya Pak tapi? Ya, alhamdulillah juga pernah dapat sertifikasi. Wih, keren Pak. Di fotografi. Fotografi juga pernah. Iya, 3 tahun yang lalu. Itu sertifikasi nasional. 3 tahun yang lalu berarti 2022. Betul. Oke Pak, sebelum berpesan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Waringin Anom, boleh nggak Bapak bercerita perjalanan menjadi seorang sastrawan? Keluh kesahnya seperti apa? Senang susahnya seperti apa? Jadi sastrawan itu juga saya juga nggak begitu nggak begitu terlalu, karena menulis itu harus sadar diri. Sadar. Membuat puisi itu harus sadar betul tentang kehadiran. Bukan puisi yang halu, enggak. Jadi betul-betul sadar. Misalkan dudukku adalah rindumu, misalkan begitu. Nah, sadar nggak duduk itu kayak apa? Ketika pikiranmu merinding itu kayak apa? Kadang kalau nggak serius nih bacanya, nggak serius mendalaminya tuh nggak tahu maksudnya tuh apa ya Pak? Ya, itu kan diksinya aja sih. Diksi ya. Tapi kalau emang nggak paham ya, apa sih maksudnya gitu kan Pak? Makanya menulis puisi, membuat puisi atau menemukan diksi itu kita sadar aja. Misalkan kepekaan kita terhadap situasi itu kayak apa sih? Tingkat kepekaan kita itu kayak apa? Nah, kalau kita nggak benar-benar menata di situ, nggak ketemu. Nah, sama dengan ketika saya berjalan tadi dari perempatan masjid Waringin Anom Vilik. Oh, Sembung Pak, di Sembung. Itu kan belok kanan kan, dari arah Sumengko kan belok kanan. Oh, betul. Belok kanan. Nah, itu saya merasakan saya hadir. Oh, saya sekarang ada di sini. Begitu masuk Sembung. Sadar. Oh, kok gini ya? Jadi proses saya ketika
menulis sastra itu pun juga berangkatnya dari sebuah perjalanan. Oh. Jadi kemana itu saya nikmati aja. Nah Dinikmati itu terus saya jadi jadikan sebuah karya. puisi. Nah sekarang kalau disuruh buat puisi pun kayaknya agak susah. Tapi kalau buat kaligrafi mungkin bisa. Kaligrafi eksakta. Iya. Sebab saya melewati semuanya itu. Sebuah perjalanan tadi. Saya fokus di satu perjalanan hari ini apa. Gitu. Menghasilkan sebuah karya ya Pak tadi. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu Pak. Jadi termasuk keren sih. Dan juga buat puisi itu juga nggak segampang itu. Saya juga kadang pengen buat puisi tapi ya apa caranya kayak gitu. Gitu. Oh iya, boleh nggak kasih satu puisi buatan Bapak buat para penonton? Jadi sekarang sudah lupa. Oh sudah lupa. Jadi kayak untuk membuat puisi itu saya harus memulai dari mana? Sudah lupa. Jadi apa ya? Kayak misalkan justru kalau disuruh buat puisi malah isinya ya galau. Galau. Itu. Kalau tanpa menemukan sesuatu, misalkan. Okay. Ketika beranjak sepi, aku tak mampu berkata apa-apa. Sementara yang kutemui adalah pasujen. Pasujen itu? Nah, bingung kok. Iya bingung Pak. Iya. Gak familiar kata-katanya. Iya bingung kan? Bingung. Pasujen itu adalah tempat penyucian, tempat untuk mensucikan. Tuh. Terus apalagi kalau menggunakan sastra Jawa kuno. Sastra Jawa kuno. Itu ya butuh waktu panjang lagi lah kalau kita mau ngomongin itu lah. Gitu. Sebab kita nggak bisa membahas sesuatu itu tanpa sumbernya. Karena terlalu banyak sumber mata air yang tidak bisa terbendung, akhirnya menjadikan keadaan itu menjadi tidak menarik lagi. Begitu juga dengan puisi. Nah, sekarang puisi juga stuck juga kan? Iya. Dari sekian pelajar di SMA Wiringinanum ada nggak yang membuat kumpulan puisi? Tidak ada kan? Ada tidak ya? Mungkin itu. Belum. Ya karena tidak dimulai dari hal yang kecil itu kan. Nah, saya beberapa waktu yang lalu mulai dari hal yang kecil itu. Mulai dari misalkan perjalanan gitu. Iya, kan, perjalanan, histori. Sadar. Misalkan di Pithecanthropus Mojokertensis daerah Wiringinanum ini kan ada Parning itu. Di situ sampai berjalan, kemudian di rumah sambil berjalan itu menemukan diksi. Woi. Nah itu langsung saya tulis. Jalannya menemukan diksi. Iya. Nah sama dengan ketika saya di Sembung tadi menuju desa Sembung itu, kok pasucenan ya? Masjid. Iya. Nah, tahu masjid akhirnya ya. Iya. Itu bentuknya masjid. Ada tempat duduk. Tapi nanti lah tak kasih tahu. Oke, menurut Bapak bagaimana nih dengan seni yang ada di SMA Negeri 1 Wiringinanum? Wih, pertanyaan ini yang
saya menjawabnya harus kudu piye. Karena saya tidak pernah mengenal SMA 1 Waringin Anom. Prosesnya kayak apa, terus bentuknya kayak apa. Nah, kemudian di sini ada teaternya kan? Belum ada Bapak. Belum. Izin menjelaskan sedikit, tapi ada seni karawitan yang dibina oleh Bapak Hengki. Nah, terus ada juga Pak seni tari dibina sama Iya. Ibu Lintan. Kalau kan peluangnya lebih besar sih kalau di SMA karena kompetisinya kan tingkat Jawa Timur. Iya betul Pak. Nah, di FLS 2N. Nah, itu kan kompetisinya lebih besar. Terus entah bagaimana kalau misalkan di masyarakat bikin konser sendiri gitu kan lebih keren. Iya. Setiap 2 bulan sekali konser karawitan di balai desa gitu. Tapi belum tentu. Sekarang mungkin jarang Pak peminatnya. Kalau misal di desa Sembung aja, nggak semua desa Sembung itu minat dengan karawitan gitu. Ya itu, gimana caranya kemasannya? Pak Hengki pasti tahu lah, pasti lebih tahu lah. Masyarakat sekarang kan lebih suka campur sari. Oh iya. Iya kan? Lagu-lagu ambiar kan pastinya kan? Lagu ambiar, lagu galau gitu. Iya. Saya kan sekarang kan masyarakat lagi ngetren ke situ. Betul Pak. Oh. Pernah tampil di TVRI. Ini seni karawitan tari gitu sama ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Waringin Anom kayak dance, paskib, tari karawitan tadi itu Pak. Itulah di bidang-bidang tertentu saja lah dibuat agenda konser di wilayah sekolahan. Di balai desa Sembung atau di mana? Di kantor kecamatan gitu. Ya tujuannya emang satu promo, yang kedua konser gitu. Terus promosi dulu ya Pak? Iyalah. Karena kompetisinya kan sekolah SMA kan banyak juga sekarang. Iya. Sudah sampai Jawa Timur. Banyak banget ya Pak. Iya. Dan berikutnya boleh Pak kasih pesan dan kesan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Waringin Anom. Kalau pesan saya sih pada siswa-siswi untuk memahami kesenian itu dijalani saja. Dijalani, harus dilestarikan. Iya. Dijalani, dilakukan, dinikmati. Kemudian jangan pernah bosan. Dan yang terpenting, be yourself. Be yourself, itu tadi teman-teman. Jangan dilupakan, be yourself. Sudah, itu aja. Kesannya Pak? Kesannya ya kesannya sih very nice. Very nice.